Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Lagi-lagi saya meruput ke tempat Mas Krisna Harimurti SH, MH. Dia ini seorang advokat muda dinamis. Dan saya di lapangan selalu bertemu atau menjumpai persoalan-persoalan masalah hukum yang ada di masyarakat. Dan saya hari ini ingin bertanya kepada Mas Krisna Harimurti. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Agus. Selamat pagi. Ya, Mas Krisna. Ini saya menjumpai atau berpikir juga persoalan yang muncul di masyarakat bahwa kesan yang saya lihat atau fakta-fakta yang saya lihat itu kita itu yang berkaitan dengan tanah ini ya. Itu ahli hukum agraria itu terutama dari kalangan kampus itu saya merasakan masih kurang banyak berbicara, padahal persoalan tanah itu semakin hari semakin complicated. Bahkan Anda terakhir kan selalu berjuang untuk mengatakan perlu adanya peradilan ad hoc karena itu termasuk extraordinary crime. Itu menurut Anda seperti apa Mas itu? Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya, kenapa ya ahli hukum pertanahan dan begitu atau akademisi tidak banyak menyuarakan tentang kasus pertanahan yang memang menyuarakan ukuran mereka kan berbeda dengan seorang praktisi Pak ya. Tapi setidak-tidaknya memang perlu yang namanya tidak hanya reformasi birokrasi tapi reformasi agraria. Karena dalam kasus pertanahan ini sudah sangat-sangat complicated Pak. Sangat complicated dan sangat banyak problemnya. Dari Sabang sampai Merauke Bapak bisa cek semua. Banyak data yang sudah menunjukkan bahwa tingkat sengketa pertanahan baik orang perorangan, baik orang dengan perusahaan ataupun institusi itu sudah sangat semakin marah Pak. Sehingga kalau pertanyaannya begitu ya kami sangat prihatin ya sebenarnya. Tapi marilah kita tetap istilahnya percaya bahwa reformasi agraria yang kita harapkan itu akan terrealisasi. Nah pertanyaannya bagaimana caranya untuk bisa membuat penanganan pertanahan secara nasional ini bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya kan itu. Ya tentu regulasi itu perlu dicek lagi Pak Argo. Seperti tadi Pak Argo sudah menyinggung, ya itu yang penting Pak. Karena apa? Kalau kita tidak punya metode penyelesaiannya, tidak ada payung hukumnya, ya tidak akan menyelesaikan persoalan secara tuntas Pak Argo. Berarti menurut Anda peradilan ad hoc itu sangat penting sekali itu ya? Artinya mutlak gitu ya? Ya sudut pandang orang berbeda-beda Pak. Tetapi prinsipnya mau mutlak dan tidak mutlak kan ini untuk kepentingan. Sekarang logikanya gini, Pak Argo kalau lapar mutlak nggak makan, tergantung Pak Argo kan. Mau makan tidak kan begitu. Kalau makan ya pasti kenyang, kalau tidak makan kan sakit perut. Sudah begitu. Nggak hanya sakit perut, nanti ya bisa mati atau itu. Ngantuk tidur aja lapar ya. Nah itulah, itu logikanya begitu saja ya. Silakan saja. Kita ini kan sudah berkali-kali kan menyuarakan tentang kondisi konflik pertanahan secara nasional itu seperti apa, ide bagaimana. Apakah trennya menurun? Tidak Pak. Justru akan naik gitu loh. Dan menurut saya itu kan para mafia politik dan mafia hukum, mafia peradilan juga itu memanfaatkan situasi seperti itu Pak. Artinya saya melihat di lapangan lalu banyak para akademisi kita itu semua lini loh Pak. Itu banyak yang tidak berani berbicara karena takut nanti akhirnya itu diperkarakan dan lain-lain itu. Padahal dia bicara kebenaran dan keadilan itu loh. Gimana Pak? Ya itu namanya bagian dari suatu dinamika Pak ya. Ya konsekuensi logis kan begitu. Tapi kita kan harus punya prinsip yang sumbernya adalah undang-undang, aturan dan
integritas. Ya. Sepanjang menyuarakan itu realistis, dapat dipertanggungjawabkan, dan ini tepat tidak. Kita menyuarakan itu kan bukan tanpa dasar, Pak. Ya. Asal bunyi kan tidak. Ya. Ini kan sudah melalui proses rangkaian kami melakukan yang namanya bahasa sederhananya bagaimana, apakah perlu, itu kan peninjauan atau penelitian. Ya. Beberapa studi kasus yang kalau kita kan menjalani sendiri sebagai praktisi ya. Tentu kan dari praktisi ini menghasilkan sesuatu penanganan yang tentu punya sesuatu pemikiran atau ide gagasan itu munculnya dari keseharian. Ya. Karena konflik pertanahan itu kan secara sehari-hari, tidak bisa betul. Kita ambil dari buku saja kan. Sehingga memunculkan sesuatu keyakinan yang sumbernya adalah dari yang telah terjadi dalam proses keseharian gitu loh. Sehingga proses penegakan hukum kok masih seperti ini. Seperti ini itu bagaimana ya, simpulkan sendiri. Apakah sudah memenuhi rasa keadilan ataukah sebaliknya? Monggo masyarakat yang menilai kami sebagai pelaku hukum, kalau saya sebagai advokat saya jawab, menurut saya sebagai pribadi nih ya, sebagai advokat, masih memerlukan yang namanya kemajuan. Artinya dari proses regulasi yang sebelumnya ini, karena Undang-Undang Pokok Agraria 5/1960 itu sudah perlu direvisi karena perkembangan zaman ini, Pak. Tentu masih banyak kurangnya. Bagaimana caranya ini supaya lebih untuk menjangkau. Contoh misal kasus pertanahan yang sekarang sedang ramai ini, tidak memandang bulu loh, Pak Argo. Siapapun orang bisa kena. Jangankan masyarakat kalangan bawah, kalangan atas pun bisa kena. Monggo, ini dari PKHPKP kami selalu menyuarakan. Pak Argo mewawancari saya bisa dihitung berapa jumlahnya tentang masalah topik ini. Tapi tidak apa-apa, kontinuitas itu penting, Pak. Kalau tidak hari ini mau kapan lagi kan begitu? Betul. Tidak apa-apa. Dan kalau bukan kita siapa lagi? Pas itu saja kena masa loh. Kalau bukan kita siapa lagi itu aja kena. Apalagi tuan kita yang tagline-nya oleh seorang pemimpin yang mengatakan kalau bukan kita siapa lagi. Oke Mas Krisna, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.